Terima kasih telah hadir untuk menyimak kembali video ini dengan hati yang jernih. Semoga apa yang disampaikan mampu menyentuh ruang terdalam dalam diri Anda, membuka kembali jalur penyembuhan yang mungkin selama ini tertutup, dan mengingatkan bahwa Anda tidak sendiri dalam perjalanan ini. Video ini bukanlah panduan medis atau pengganti pengobatan profesional. Semua isi yang disampaikan adalah hasil perenungan batin, pengalaman pribadi, dan pendekatan penyembuhan melalui kesadaran dan keheningan. Tujuan video ini bukan untuk mengklaim kebenaran, tetapi untuk membuka ruang rasa dan refleksi bagi siapapun yang ingin mengenal penyembuhan dari sisi terdalam manusia. Silakan jalani dengan hati yang terbuka dan ambil hanya yang selaras dengan jalan batin Anda. Penyembuhan yang mengalir, kembali ke rasa, kembali ke hening. Video ini bukan panduan medis. Ia tidak menawarkan metode instan, tidak menjanjikan kesembuhan dengan cepat. Tapi video ini mengajak Anda kembali ke dalam, ke ruang paling sunyi dalam diri, di mana penyembuhan sejati bisa terjadi tanpa banyak kata. Penyembuhan tidak selalu tentang menghilangkan sakit. Kadang ia adalah perjalanan untuk menerima, melepaskan, dan membuka diri pada energi yang lebih besar dari diri kita sendiri. Video ini adalah ajakan untuk menjadi wadah, bukan pengendali, untuk menjadi saluran, bukan sumber kekuatan itu sendiri. Mengapa penyembuhan tidak selalu soal menghilangkan sakit? Kita sering mengira bahwa penyembuhan adalah proses menghilangkan sakit. Ketika rasa sakit itu pergi, kita merasa sembuh. Tapi apakah benar sesederhana itu? Penyembuhan sejati bukan hanya tentang tubuh yang pulih. Ia menyentuh lebih dalam, menyentuh rasa, menyentuh jiwa, bahkan menyentuh kesadaran kita tentang hidup itu sendiri. Sakit tidak selalu berarti rusak. Sakit kadang datang bukan untuk dihancurkan, tetapi untuk didengarkan. Tubuh bicara lewat rasa sakit, karena itu adalah satu-satunya bahasa yang bisa kita rasakan ketika kita terlalu sibuk untuk mendengarkan dengan cara lain. Banyak luka tidak datang dari luar, tetapi dari rasa yang tertahan, pikiran yang tidak tersampaikan, atau jiwa yang terlalu lama terabaikan. Dan ketika itu semua mengendap terlalu lama, tubuh akhirnya berbicara. Penyembuhan adalah proses pulang. Penyembuhan sejati terjadi ketika kita kembali pulang ke dalam diri. Ketika kita duduk diam dan tidak lagi menolak kenyataan. Ketika kita berhenti bertanya, "Mengapa aku sakit?" dan mulai bertanya, "Apa yang ingin tubuhku katakan padaku?" Di sanalah proses dimulai. Bukan dari luar, tapi dari dalam. Bukan dari reaksi, tapi dari penerimaan. Bukan soal cepat, tapi soal mengizinkan. Banyak yang ingin cepat sembuh, tapi semakin kita memaksa, semakin kita menekan rasa yang perlu dilewati. Dan justru disitulah penyembuhan tertunda. Penyembuhan tidak suka tergesa. Ia butuh ruang, ia butuh hening, ia butuh kita hadir sepenuhnya, bukan untuk mengendalikan, tetapi untuk mengizinkan. Kesembuhan yang tidak terlihat. Kadang sakit tidak bisa hilang sepenuhnya, tapi kita merasa lebih damai, lebih ringan, lebih mengerti mengapa semuanya terjadi. Dan di titik itu,
kita mulai sadar. Mungkin tubuhku belum sepenuhnya pulih, tapi hatiku sudah mulai sembuh. Itulah penyembuhan yang tidak bisa diukur oleh alat, tapi bisa dirasakan oleh jiwa. Penyembuhan bukan tentang menang melawan sakit, tapi tentang berdamai dengan apa yang sedang terjadi dan memberi ruang agar energi kehidupan kembali mengalir. Tubuh, rasa, dan jiwa adalah 3 gerbang yang saling terhubung. Penyembuhan tidak hanya soal tubuh. Seringkali yang sakit duluan bukan fisik melainkan rasa dan jiwa. Tubuh hanyalah cermin. Ia menampakkan apa yang terjadi di balik permukaan. Rasa adalah pintu masuk. Jiwa adalah ruang terdalam di mana luka atau kekuatan tersimpan. Tubuh adalah gerbang fisik. Tubuh menyimpan memori, kadang luka lama, kehilangan, rasa bersalah, bahkan tekanan batin tertanam di sana. Tegangan otot, nyeri yang berulang, atau penyakit tertentu bisa menjadi jejak dari sesuatu yang belum selesai secara batin. Rasa adalah gerbang halus yang perlu didengar. Rasa lebih cepat merespon ketidakseimbangan. Jika kita tidak jujur pada rasa, ia akan menumpuk dan menekan tubuh. Ketika rasa tidak diberi tempat, tubuh akan mengambil alih dan mulai bicara lewat sakit. Jiwa adalah gerbang kesadaran dan akar penyembuhan. Penyembuhan sejati terjadi ketika jiwa dilibatkan. Jiwa tahu kapan harus melepaskan, kapan cukup menerima, dan kapan harus diam. Saat tubuh dirawat, rasa diberi ruang, dan jiwa disentuh dengan kehadiran, itulah momen penyembuhan menjadi utuh. Tubuh bisa sembuh, tapi bila rasa masih tertahan dan jiwa masih menunggu perhatian, penyembuhan belum sepenuhnya terjadi. Maka libatkan ketiganya, hadir utuh, pulih utuh. Titik hening, ruang yang menyembuhkan. Titik hening bukan sekadar diam tanpa suara. Ia adalah diam yang hidup, diam yang sadar, diam yang menjadi ruang bagi energi penyembuhan untuk bekerja tanpa gangguan. Apa itu titik hening? Titik hening adalah momen di mana kita tidak lagi dikuasai oleh pikiran, tidak larut dalam rasa, dan tidak sibuk mengatur segalanya. Di titik ini, kita hanya menjadi ruang, dan di dalam ruang itu, energi semesta yang lembut namun kuat mulai mengalir sendiri. Mengapa titik hening menyembuhkan? Karena dalam titik hening, kita tidak menolak rasa. Kita tidak mengejar solusi. Kita tidak menyembunyikan luka. Semua dibiarkan hadir, dan ketika kita tidak melawan, energi akan tahu kemana harus bergerak. Hening adalah kunci, bukan alat. Titik hening tidak bisa dibuat-buat. Ia hadir ketika kita melepaskan, memaksakan, dan begitu kita masuk ke dalamnya, kita akan tahu tanpa diajari bahwa keheningan itu sendiri adalah penyembuh. Di balik keramaian rasa dan pikiran, ada satu ruang yang selalu jernih, titik hening. Di sanalah luka bisa dilepas dan kesembuhan bisa mengalir. Ketika energi semesta mengalir lewat tubuh kita, pernahkah Anda merasakan hangat tiba-tiba di telapak tangan saat sedang diam, atau seperti ada aliran lembut yang bergerak dari dada ke lengan ke ujung jari? Itulah tanda-tanda bahwa energi semesta mulai mengalir, dan tubuh kita dalam keheningan menjadi salurannya. Energi itu tidak kita ciptakan. Energi penyembuhan
bukan dari kita. Ia melewati kita. Kita bukan sumbernya. Kita hanya wadah yang disiapkan. Semakin tenang tubuh, semakin jernih hati. Semakin kuat aliran itu terasa. Tubuh menjadi saluran energi. Tangan bisa memancarkan kehangatan. Nafas bisa membawa keseimbangan. Mata bisa menenangkan. Semua itu bukan karena kita hebat, tapi karena kita cukup hening untuk memberi jalan bagi energi itu lewat. Saat kita diam, energi bekerja. Ketika kita tidak sibuk mengatur, energi tahu kemana ia harus mengalir. Kadang ke area tubuh yang sakit, kadang ke hati yang lelah, kadang ke seseorang yang sedang membutuhkan, bahkan tanpa kita sadar. Kesimpulannya adalah kita tidak perlu menjadi hebat untuk menjadi penyembuh. Kita hanya perlu cukup diam, cukup sadar, dan cukup jernih untuk membiarkan energi semesta bekerja melalui kita. Menjadi saluran, bukan kita yang menyembuhkan. Seringkali, saat seseorang mulai merasakan energi mengalir dari tubuhnya, terutama dari telapak tangan, muncul rasa bangga atau merasa memiliki kemampuan. Namun di jalan penyembuhan, pemahaman ini perlu diluruskan. Kita bukan penyembuh. Kita hanyalah saluran. Yang menyembuhkan adalah energi semesta melalui kesadaran yang jernih. Ego halus di balik keinginan menyembuhkan. Keinginan menyembuhkan bisa tampak mulia, tetapi bila masih disertai harapan akan pengakuan, kekaguman, atau kekuasaan atas orang lain, itu bukan lagi penyembuhan. Itu adalah penguasaan yang halus. Penyembuhan sejati lahir dari kerendahan hati dan kesediaan menjadi saluran yang kosong. Hening adalah gerbang awal untuk benar-benar menjadi saluran. Seseorang harus kembali ke titik hening. Di sana tidak ada niat tersembunyi. Tidak ada keinginan menjadi penyembuh. Yang ada hanyalah kehadiran penuh cinta, tanpa pamrih, tanpa arah kecuali mengalir. Kesimpulan, semakin kita merasa bukan siapa-siapa, semakin leluasa energi semesta bekerja melalui kita. Dan justru saat itu, penyembuhan sejati dapat terjadi. Sentuhan kesadaran adalah menghadirkan energi lewat tangan. Tangan adalah bagian tubuh yang paling sensitif terhadap getaran energi. Banyak penyembuh alami merasa hangat, geli, atau getaran di telapak tangan ketika mulai hening. Tangan kita, ketika diselaraskan dengan kesadaran, dapat menjadi jembatan energi. Kesimpulan, semakin kita merasa bukan siapa-siapa, semakin leluasa energi semesta bekerja melalui kita. Dan justru saat itu, penyembuhan sejati dapat terjadi. Tangan kiri dan tangan kanan. Secara tradisional, tangan kiri lebih peka, menyerap, dan menerima energi. Tangan kanan lebih aktif, menyalurkan atau memberi energi. Namun dalam keheningan yang utuh, kedua tangan bisa bergantian peran, tergantung pada kebutuhan tubuh dan medan energi saat itu. Menyalurkan energi bukan berarti mengirim. Penyembuhan dengan tangan bukan berarti mengirimkan sesuatu. Lebih tepat bila disebut menghadirkan energi di ruang rasa, lalu membiarkannya mengalir sendiri ke tempat yang paling membutuhkannya. Penerapannya sederhana. Pertama, untuk diri sendiri, letakkan tangan kiri di area yang sakit
dan tangan kanan di dada atau pusat rasa solar plexus. Diam, rasakan. Kedua, untuk orang lain, letakkan satu tangan dengan lembut di area tubuh yang bermasalah dengan izin. Satu tangan lagi tetap berada di tubuh Anda sebagai penambat kesadaran. Jangan mengatur, biarkan energi bekerja sendiri. Kesimpulannya adalah sentuhan dengan kesadaran lebih kuat dari sentuhan dengan niat. Tangan yang hening lebih menyembuhkan daripada tangan yang sibuk berharap. Penyembuhan diri sendiri, diam, terima, izinkan. Sebelum kita menjadi saluran penyembuhan bagi orang lain, kita perlu belajar menyembuhkan diri sendiri. Dan untuk itu, kita tidak memerlukan banyak teori atau teknik rumit. Kita hanya perlu diam, menerima, mengizinkan. Diam adalah ruang awal untuk menyadari. Dia membuka pintu bagi tubuh dan rasa untuk bicara. Tanpa diam, kita hanya menambah kebisingan. Saat kita mulai diam, nafas menjadi lebih dalam. Tubuh mulai melepaskan tegangan. Pikiran mulai mereda. Dari sinilah penyembuhan dimulai. Terima apapun yang muncul, rasa sakit, sesak, sedih, atau kenangan yang muncul. Jangan buru-buru dihapus. Terima mereka seperti menerima tamu. Beri ruang, karena setiap rasa yang datang untuk disadari, bukan diusir. Izinkan adalah energi bekerja tanpa campur tangan. Ketika kita telah diam dan menerima, maka tinggal satu langkah, yaitu mengizinkan. Izinkan tubuh melepas ketegangannya. Izinkan emosi keluar tanpa drama. Izinkan energi semesta masuk dan membersihkan ruang batin kita. Kesimpulan, penyembuhan bukan proses aktif, tetapi proses membuka diri. Semakin kita tidak melawan, semakin mudah tubuh dan jiwa menemukan jalannya untuk pulih. Penyembuhan orang lain hadir dengan cinta, bukan kuasa. Ketika seseorang datang dengan luka, ia tidak hanya butuh bantuan, ia butuh kehadiran. Penyembuhan bukan tentang menolong orang sakit, tetapi tentang menjadi ruang bagi seseorang untuk kembali utuh. Yang diperlukan bukan ilmu, tapi ketulusan. Seringkali kita merasa belum layak membantu menyembuhkan karena merasa belum cukup pintar, belum cukup latihan. Padahal yang paling menyentuh dalam penyembuhan adalah kehadiran tanpa pamrih. Saat kita benar hadir, tanpa niat menguasai, tanpa niat menyelamatkan, energi akan bekerja dengan sendirinya. Jangan menentukan hasil. Tugas Anda bukan menyembuhkan. Tugas Anda adalah menjadi ruang, menyediakan tempat bagi jiwa orang lain untuk menemukan jalannya sendiri. Kesimpulan, penyembuhan sejati tidak berasal dari upaya kita, tetapi dari cinta yang tidak menuntut, dari hadirmu yang utuh tanpa niat untuk mengatur. Air, alam, dan ruang, media penyimpan energi halus. Energi penyembuhan tidak hanya bisa mengalir melalui tangan, ia juga bisa dititipkan pada media yang alami dan hidup. Air, tanah, udara, bahkan ruang kosong. Air sebagai penyimpan dan pengantar energi. Air menyerap getaran dengan sangat baik. Ketika Anda menyentuh titik hening dan meletakkan tangan di atas air,
dengan kesadaran dan niat yang jernih, energi penyembuhan bisa dititipkan ke dalamnya. Orang yang meminum air tersebut bisa merasakan ketenangan, rasa hangat di tubuh, atau bahkan pelepasan emosi. Allah menyerap dan menyembuhkan. Pohon, batu, tanah, dan angin bukan benda mati. Mereka adalah bagian dari medan kesadaran semesta. Saat seseorang duduk diam di bawah pohon atau berjalan perlahan di tanah yang belum tercemar, ia sebenarnya sedang diselaraskan kembali oleh energi alam. Ruang bisa menjadi bersih atau berat. Tempat yang banyak menampung emosi negatif bisa menjadi berat. Sebaliknya, ruang yang disentuh oleh kesadaran dan niat penyembuhan bisa menjadi ringan dan menenangkan. Air, tanah, dan ruang adalah sahabat. Bila Anda hadir dengan kesadaran, mereka akan membalas dengan penyembuhan yang lembut tapi dalam. Lelah yang tak terlihat, luka energi dan rasa yang tertahan. Banyak orang merasa lelah, tapi tidak tahu kenapa. Tubuh sehat, makan cukup, tidur cukup, tapi jiwa seperti kosong. Ini adalah lelah yang tak tampak, luka yang tak berdarah. Apa itu luka energi? Luka energi terjadi ketika rasa tertahan terlalu lama, emosi tidak tersalurkan, atau jiwa terus-menerus memikul sesuatu yang tidak terlihat. Lama-lama, ini menjadi kabut di dalam diri, bukan hanya membuat lelah, tapi juga membuat rasa hidup menjadi berat. Bagaimana mengurainya? Bukan dengan logika, bukan dengan menekan diri untuk kuat, melainkan dengan mengakui bahwa luka itu ada, memberi ruang agar rasa yang tertahan bisa muncul ke permukaan, mengizinkan tubuh untuk menangis, gemetar, atau diam sepenuhnya, menyentuh titik hening, dan membiarkan energi semesta yang membersihkan. Lama-lama, ini menjadi kabut di dalam diri. Kadang tak perlu kata, luka energi sering tak bisa dijelaskan, dan itu tidak apa-apa. Penyembuhan tidak selalu butuh cerita, kadang hanya butuh ruang yang tidak menghakimi. Kesimpulannya adalah ada lelah yang tidak bisa dijelaskan, dan ada penyembuhan yang tidak bisa dijelaskan juga. Yang penting bukan menjelaskannya, tapi memberi ruang agar luka itu tidak lagi disembunyikan. Ketika kesembuhan tak terjadi secara fisik, memahami dimensi jiwa. Tidak semua sakit bisa disembuhkan secara fisik. Ada kalanya tubuh tetap melemah, meskipun seseorang telah melakukan segala upaya penyembuhan. Namun, bukan berarti penyembuhan tidak terjadi. Mungkin bukan tubuh yang sembuh, tetapi jiwa yang tenang. Kesembuhan tidak selalu terlihat. Ada orang yang secara medis dinyatakan sakit berat, tapi ia tetap tersenyum, penuh kedamaian, dan mampu membuat orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Ia mungkin belum pulih secara tubuh, tetapi jiwanya sudah kembali pulang, dan disitulah letak penyembuhan sejati. Penyembuhan jiwa adalah kembali ke diri. Penyembuhan jiwa bukan soal menghindari rasa sakit. Justru ia adalah proses kembali mengenali siapa diri kita di balik tubuh, rasa, dan pikiran. Ketika seseorang menyentuh kesadaran ini, ia mulai menerima bahwa hidup tidak harus sempurna dan rasa sakit pun bukan musuh. Apa tujuan dari semua ini? Bukan untuk menghilangkan semua luka,
tetapi untuk menemukan kedamaian dalam luka itu sendiri. Jiwa yang sembuh tidak berarti tidak pernah terluka, tetapi ia telah memeluk lukanya dengan penuh cinta. Kesembuhan bukan akhir dari sakit, tapi damai di tengah sakit adalah pintu pulang yang tak bisa diraih oleh obat manapun. Sakit bisa menjadi pemantik, lelah bisa menjadi pintu masuk, dan keheningan bisa menjadi jalan pulang. Apa yang terjadi saat kita sakit secara dalam? Kita mulai bertanya, ada apa dengan hidup ini? Kita mulai berhenti, lalu melihat ke dalam. Kita mulai merasakan bahwa yang penting bukan lagi apa yang terjadi, tapi apa yang sedang diproses di dalam diri. Inilah momen di mana penyembuhan bukan hanya soal tubuh, tetapi menjadi perjalanan spiritual yang mendalam. Penyembuhan menyadarkan bahwa kita bukan tubuh ini saja. Ketika sakit mengajar kita untuk duduk diam, untuk tidak bergerak terlalu banyak, untuk hanya bernapas dengan perlahan. Disitulah kita disadarkan bahwa ada sesuatu yang lebih luas dari tubuh kita. Kita mulai mengenal kehadiran, kita mulai menyentuh kesadaran, dan perlahan kita mulai menyadari bahwa semua yang kita cari selalu ada di dalam. Menjadi penyembuh adalah menjadi pelayan cahaya. Penyembuh sejati tidak merasa tinggi. Ia hanya hadir menjadi jembatan dan menyadari bahwa setiap proses penyembuhan adalah ibadah rasa, bukan untuk pamer, tapi untuk mengabdi kepada Yang Maha Menyembuhkan. Penyembuhan bukan ujung. Ia adalah jalan kembali ke diri sejati, di mana tubuh, rasa, dan jiwa menyatu dalam satu keheningan dan mengalir bersama kesadaran yang lebih besar dari segalanya. Penutup, pulang dengan kesadaran baru. Penyembuhan bukan perjalanan yang linier. Ia tidak selalu berawal dari sakit dan berakhir dengan sembuh. Kadang, justru dari luka yang paling dalam, kita menemukan cahaya yang paling jujur dalam diri. Sepanjang video ini, kita belajar bahwa penyembuhan bukan semata soal tubuh. Ia menyentuh rasa, jiwa, dan kesadaran. Dan semakin kita hadir dengan utuh, semakin kita melihat bahwa yang menyembuhkan bukan kita, melainkan sesuatu yang jauh lebih luas, yang mengalir dari titik hening dan hanya bisa dirasakan dalam keheningan yang jernih. Kita telah belajar bahwa tubuh hanya bagian luar dari luka yang lebih dalam. Rasa adalah pintu yang membuka banyak pemahaman batin. Jiwa tahu cara pulih selama kita berhenti melawannya. Titik hening adalah pusat dari semua gerak penyembuhan. Dan kita, manusia, bukan penyembuh. Kita hanyalah saluran dari sesuatu yang lebih besar. Ketika kita menerima ini dengan tenang, kita mulai mengizinkan energi penyembuhan mengalir, bukan dengan memaksa, tapi dengan berserah, bukan dengan mengontrol, tapi dengan menghadirkan cinta. Kesimpulan utama: pertama, penyembuhan sejati adalah pulang ke dalam, bukan sekadar lepas dari sakit, tapi mengizinkan seluruh bagian diri bersatu kembali. Kedua, hening adalah kunci dari aliran energi penyembuhan. Dalam diam yang jernih, energi bekerja tanpa gangguan. Ketiga, menjadi saluran jauh lebih kuat daripada menjadi pengendali. Ketika kita hadir dengan cinta tanpa pamrih, keajaiban bisa terjadi.
keempat, tidak semua penyembuhan tampak secara fisik. Ada jiwa yang sembuh dalam tubuh yang masih sakit, dan itu pun adalah penyembuhan. Kelima, air, alam, dan ruang sekitar kita bisa menjadi bagian dari proses penyembuhan. Bila kita hadir secara sadar, semesta akan membantu menyelaraskan. Keenam, penyembuhan bukan tujuan akhir. Ia adalah jalan menuju kesadaran yang lebih dalam, jalan pulang menuju diri sejati. Semoga video ini menjadi teman diam Anda, bukan untuk menjawab semuanya, tapi untuk menemani perjalanan pulang ke ruang jernih di dalam diri Anda sendiri. Dan semoga saat keheningan itu menyapa, Anda tahu bahwa penyembuhan tidak pernah jauh. Ia hanya menunggu di balik kesadaran yang bersedia hadir. Terima kasih telah menyimak dengan hati. Terima kasih telah percaya bahwa penyembuhan bisa mengalir dari keheningan. Semoga Anda senantiasa pulih dengan utuh